Kita pilih yang F60 pagar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Untuk edisi kali ini kita menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber. Bang, gimana cara kita menggunakan alat scan software Diakzon Pro ke Avanza lama? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Baik, sekarang kita jawab pelan-pelan. Memang kalau kita lihat sepintas software Diakzon Pro atau scanner Diakzon Pro itu kayak nggak bisa connect ke Avanza lama atau ke Xenia lama tahun 2005 sampai 2011 ya. Tapi coba nanti kita coba dulu, kita perlihatkan bagaimana caranya. Pokoknya simak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke alat pindainya ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Diakzonnya. Kemudian scannya udah kita tancapkan dalam keadaan posisi on ya, atau dalam keadaan hidup. Oke, kita masuk ke Diakzon Pro. Nah, ini aplikasinya DZ Pro. Kita coba klik sebentar, agak lemot ya. Oke, udah masuk ke Diakzon Pro. Kemudian kita klik lokal diagnostik. Sebentar, tunggu sebentar ya, agak lemot. Oke, udah masuk. Di sini ada pilihan, ada semua, umum, Amerika, Eropa, Asia. Kita pilih yang Asia karena kita ada di Indonesia ya. Kita klik yang Asia. Bentar, kelewatan ya. Oke, kembali lagi ke Asia. Kita scroll ke bawah, cari yang namanya Toyota, bukan Lexus ya. Maaf, agak ngeblur. Nah, yang itu Lexus. Sebentar. Nah, pilih yang Toyota seperti ini, bukan Lexus ya. Oke, kita klik yang Toyota. Agak pending sebentar karena baru diperbaharui ya. Oke, kita sudah masuk ke Toyota Lexus ya, padahal yang diklik tadi Toyota ya. Oke, sekarang kita oke. Klik oke. Kita belum melakukan bayar langganan ya, tapi masih bisa digunakan guys, masih bisa digunakan, cuma paling ketinggalan di bagian software yang terbaru. Misalkan ada unit terbaru, ada software terbaru, sistem terbaru, kekurangannya di situ kalau kita nggak memperpanjang update tiap tahun ya. Oke, tunggu sebentar, kita oke lagi. Sebentar, agak loading ya. Oke, setelah kita klik oke, kita pilih yang manual select ya. Agak ngeblur dikit. Pokoknya manual select kita klik ya. Oke, setelah kita klik manual, umumnya kan di 16 pin Japan ya atau Jepang. Tapi kita pilih yang 16 pin Eropa ya. Kita pilih yang 16 pin Eropa. Tunggu sebentar. Nah, setelah masuk kita scroll ke bawah, kita cari Avanza. Kita cari Avanza, bukan Avensis ya. Nah, di bawahnya Avensis ya. Kita pilih Avanza. Oke, kita klik oke. Kemudian kita pilih yang F60 pagar ya. Nah, di sini banyak pilihan, tahun 2008 ke bawah, 2008 ke atas, pokoknya pilih yang mana aja. Nah, sekarang yang kita pilih yang 2008 ke atas. Oke, kemudian kita pilih order. Nah, di sini udah ketemu ya. Udah mulai ketemu. Oke, di sini banyak pilihan, ada area, vehicle, nggak usah diklik. Nggak usah diklik, cukup kita klik oke ya. Nah, menunya seperti ini ya. Kita klik OK. Sebentar. Oke.
lagi memindai ya. Nah sekarang udah ketemu kan, ada EOBD tampilannya seperti ini, ada ECM dan lain-lain. Kita nggak usah kemana-mana, kita pilih yang ECM, Engine Control Module. Kita klik di bagian kanan paling ujung ya, kita klik. Oke, nah di sini banyak pilihan ya, ada Redfall Code, kemudian ada data stream. Kita cek dulu yang bagian atas yang Redfall Code ya. Oke, kita klik Redfall Code untuk mendeteksi DTC. Nah ini enggak ada DTC ya, karena mobilnya sehat ya. Oke, kita kembali, kita lihat di bagian live data stream. Oke, di sini banyak pilihan banget, ada engine speed, kemudian ICT, kemudian injektor, kemudian O2 sensor ya. Banyak pilihan untuk data streamnya, cuman untuk sistemnya terbatas ya, tidak sebegitu lengkap seperti unit-unit yang sudah all new Avanza yang terbaru. Oke, kita lihat di bagian O2 sensor saja, kemudian engine speed, kemudian engine coolant temperature, dan O2 sensor ya. Kita lihat live data streamnya, ini yang sangat penting dan sangat krusial ya. Kalau kita melihat data-data, contohnya selepas kita melakukan tune up atau melakukan turun mesin, wajib kita lihat di bagian sini. Kita lihat dulu di bagian kode DTC nya, kemudian ke data streamnya. Nah untuk injektor untuk O2 sensor, dia voltasenya tidak bisa lebih dari 0,9 volt ya, mulai dari 0,4 volt fluktuatif dia ketika lagi idle, naik 5 sampai 9 dia berubah-ubah ya. Kalau misalkan dia manteng diam hanya di 0,4 volt untuk O2 sensor, berarti kemungkinan O2 sensornya rusak atau mulai error ya. Pokoknya harus ada perubahan angka mulai dari 0,4 volt sampai 0,9 volt. Lebih dari 0,9 volt, 1 volt ke atas itu error. Itu fungsinya kita melihat live data stream, karena untuk O2 sensor itu kadang-kadang dia tidak muncul kode DTC ya, atau tidak menyala engine check. Tapi kalau kita lihat live data streamnya, kita bisa memutuskan bahwa O2 sensor ini rusak. Ciri-cirinya knalpot bau menyengat, pedih di mata, kemudian keluar asap hitam, itu menandakan O2 sensor error meskipun engine check tidak menyala atau tidak mengeluarkan kode DTC. Itu sering terjadi banget ya. Makanya disinilah keuntungan kita bisa melihat data streamnya melalui alat scan Diagzone Pro ini. Kalau misalkan scan-scan yang biasa hanya untuk mendeteksi kerusakan sensor, itu ada lagi ya. Tapi kalau ini lengkap ya, mulai kode DTC engine, kemudian kode DTC TCM, transmisi kontrol modul dan sebagainya, ABS, kemudian airbag, pokoknya semuanya ya, sensor ABS, airbag, kemudian AC, learning throttle body khususnya buat Nissan, buat Honda, kemudian kalibrasi injektor di mobil-mobil common rail, diesel, pokoknya lengkap sekali guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena saya menjawab pertanyaan dari subscriber juga ya. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.